kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hertzman Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua hari ini, hari Senin tanggal 5 Desember 2022. Sebentar lagi akhir tahun akan menjelang dan tahun akan berganti. Calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan terus bergerak. Setelah membuat kehebohan di kota Medan, Sumatera Utara, kemudian Tasikmalaya, Ciamis di Jawa Barat, dan Palu. Satu lagi di Yogyakarta ya, sebelum Tasik dan Ciamis itu. Anies itu kembali melakukan safari ke sejumlah kota besar di Sumatera. Dimulai dengan kunjungan selama 2 hari di kota Banda Aceh pada hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 2 sampai 3 Desember. Anies Baswedan ini mengunjungi Serambi, Mekah ya, kota Banda Aceh, dan selain bertemu dengan sejumlah ulama, tokoh di sana, Anies juga bertemu dengan para relawan. Dan memang rasanya nggak pas ya kalau Anies Baswedan ini berkunjung ke Banda Aceh tidak nongkrong di kedai kopi gitu dan makan mie Aceh. Ini 2 hal yang paling saya sukai kalau saya berkunjung ke Aceh. Dan Anies juga melakukan hal yang sama, dia juga sempat nongkrong di kedai kopi dan nonton bareng Piala Dunia. Di Banda Aceh ini sempat muncul ya sedikit insiden ya, karena bagaimanapun juga kalau kita sebut sedikit karena meskipun coba diganggu, coba disabot kegiatannya, izinnya dicabut ketika dia akan bertemu dengan para relawannya di salah satu taman di kota Banda Aceh, Taman Ratu Safiatuddin kalau tidak salah. Itu kemudian dia terpaksa memindahkan kegiatannya, tapi tetap saja kegiatannya ramai. Ada juga teror-teror kecil lah, berupa pelemparan telur busuk dan kaos kaki busuk. Tapi semuanya kegiatan berlangsung lancar di Banda Aceh ini. Dan dalam safarinya kali ini, Anies ditemani putri sulungnya Mutiara, dan kemudian setelah dari Banda Aceh dilanjutkan safarinya ke beberapa kota lain di Sumatera ya, dimulai dengan Sumatera Barat ini di kota bukan di kota ya, sekitar Kabupaten Padang Pariaman, karena bandara kan ini adalah di lokasinya di Padang Pariaman. Anies mendarat sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat itu di Bandara Internasional Minangkabau. Dan di bandara Anies sudah disambut oleh massa dan sangat meriah. Setelah itu kunjungan dilanjutkan ke kota Padang Panjang. Dia berkunjung ke salah satu sekolah yang sangat legend di sana, NIS Kayu Tanam, kemudian ke Diniah Putri, dan juga Anies itu melakukan kunjungan ke kota Padang. Alhamdulillah Pak Anies sudah ada di sini. Terima kasih sudah menunggu sekian lama. Alhamdulillah Pak Anies sudah ada di sini. Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan sebentar Pak Anies Rashid Baswedan. Tepuk tangan. Terima kasih sudah menunggu walaupun 3 jam. Kita berikan waktu selesai kepada Bapak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Padang Panjang? Tentang relawannya. Insya Allah siap kerja keras. Siap untuk menang. Siap jangkau semua. Insya Allah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari sebelah kanan Pak. Gak apa-apa di bawah. Alhamdulillah Pak Anies sudah ada di sini. Terima kasih. Di Kota Padang itu masa pendukung Anies Baswedan tidak beringsut, kendati hujan deras sangat turun, dan
Mereka rela berhujan-hujanan dan sebagian besar menggunakan payung untuk sekedar mendengarkan orasi dari Anies Baswedan. Di atas kita menyaksikan warna-warni payung yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Bapak sekalian, ini artinya pada saat ibu dan bapak masih di rumah, hujan sudah terjadi. Nih, dan melihat jendela keluar, menyaksikan hujan, apa yang jadi? Saya tetap berangkat, saya bawa payung, dan saya tunjukkan semangat semua. Dari kota Padang di Sumatera Barat, Anies kemudian melanjutkan safarinya ke kota Pekanbaru di Riau. Sama seperti di kota-kota lainnya, Anies itu disambut sangat meriah bahkan sejak tiba di bandara. Ini khas banget ya, di beberapa kota yang Anies harus menggunakan pesawat terbang itu sejak di bandara, Anies itu disambut luar biasa meriah. Kita masih ingat ya bagaimana di kota Medan dan begitu juga di kota Yogyakarta, ya dia di arah dari bandara. Kemudian juga kemarin kita lihat di Banda Aceh dan kemudian juga di Sumatera Barat ya di Pariaman. Selamat datang Bang Anies. Selamat datang calon Presiden Republik Indonesia 2024. Selamat datang di bumi lancang kuning. Yang menarik saat berjumpa dengan para relawannya, Anies Baswedan itu mendapat deklarasi dukungan dari kader PAN. Beberapa di antaranya itu adalah pengurus wilayah Dewan Pimpinan Wilayah PAN Riau. Tangan abang-abangku. Baik, kita dengarkan bersama ini dia deklarasi Partai PAN untuk mendukung Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden 2024. Kami adalah mewakili kader PAN Provinsi Riau. Saya nama Tengku Zulmizan Farinja Sagap. Sehari-hari saya adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW PAN Provinsi Riau. Dan kawan-kawan saya, Samsuria M. Hasim,
Jalelawati Jakfar, Denny Setriadi, Yusi Mahendra adalah juga pengurus DPW PAN Provinsi Riau, dan beberapa Agus Salim Siregar, dan dia adalah pengurus DPD PAN Kota Pekanbaru. Tetapi menjadi catatan, kami datang ke sini tidak membawa nama institusi, kami datang mewakili aspirasi pribadi sebagai kader PAN. Karena kami sudah terlebih dahulu tergabung dalam relawan-relawan yang mendukung Anies Baswedan. Dukungan sejumlah kader PAN di Riau ini membuktikan klaim dari sejumlah senior PAN itu bukan omong kosong. Kemarin kan kita tahu bahwa sejumlah tokoh senior itu ada pendiri, ada mantan anggota DPR, bahkan juga masih menjadi anggota DPR dan juga jadi pengurus PAN itu mendeklarasikan diri namanya Amanat Indonesia. Ini adalah kader PAN yang mendukung Anies Baswedan. Dan seperti dikatakan oleh salah satu deklarator dari Amanat Indonesia, Bang Yasin Kara, ini mantan anggota DPR RI dari PAN itu, dan kemudian sekarang menjadi Mahkamah Partai, mayoritas kader PAN itu akan meninggalkan PAN bila tidak mendukung Anies Baswedan. Kita kan ketahui sekarang ini PAN itu bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu KIB bersama dengan P3 dan Golkar. Dan sampai sekarang KIB ini belum menentukan siapa yang akan capres didukungnya. Tapi seperti dikatakan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, mereka ini, PAN ini akan membawa nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ke calon ke KIB ya. Sebab menurut Zulkifli Hasan itu mayoritas struktur di daerah itu mendukung Ganjar Pranowo. Nah inilah yang kelihatannya coba diimbangi oleh para senior PAN yang tergabung dalam Amanat Indonesia untuk menyelamatkan PAN gitu. Jangan sampai ditinggalkan oleh para pendukungnya. Kunjungan Anies Baswedan ke Riau ini semula juga dibayang-bayangi ketidakpastian izin penggunaan tempat acara, seperti halnya yang terjadi di Banda Aceh. Dikabarkan lokasi yang akan dijadikan untuk Anies Baswedan bertemu dengan para kader itu kemudian tidak boleh digunakan karena akan digunakan oleh Pemprov Riau. Namun belakangan soalnya sudah clear dan katanya Anies Baswedan boleh menggunakan tempat dimanapun di Kota Pekanbaru. Jadi sampai kemarin itu semua agenda Anies Baswedan di Riau berjalan dengan lancar. Masa pendukung Anies Baswedan tidak hanya berasal dari Kota Pekanbaru, namun juga banyak yang datang dari luar kota dan beberapa tempat yang jauh. Dari Duri, Kabupaten Bengkalis menemui Pak Anies, Pak. Dari Duri ke sini biasanya 4 jam. Udah dapat fotonya? Udah, aduh Pak, banyaknya alhamdulillah Pak. Ih, senangnya Pak hatiku. Gak sia-sia jauh-jauh nemui Pak Anies calon presiden 2024. Yes. Mudah-mudahan jadi presiden. Amin ya Allah. Senang kali hatiku Pak. Inilah baru ketemu Allah. Dengan safari kali ini di Banda Aceh, Sumatera Barat, dan di Pekanbaru Riau, setelah kunjungan pertamanya dimulai dari di Kota Medan, Anies ini setidaknya sudah mengunjungi hampir ya, belum semuanya, dari separuh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Tidak berlebihan bila kemudian muncul klaim dari para pendukung Anies bahwa Sumatera ini akan jadi basis pendukung Anies yang sangat kuat. Bahasanya sapu bersih lah untuk Sumatera ini nanti Anies Baswedan kalau dia jadi maju dalam Pilpres. Anies juga sudah membuktikan dia mendapat sambutan yang sangat meriah di 2 kota di Jawa Barat, Tasik Malaya dan Ciamis. Ini jangan dianggap main-main ya. Jawa Barat ini ya, Jawa Barat ini pada 2 Pilpres lalu 2014 dan 2019 itu menjadi lumbung suara Prabowo Subianto. Apalagi kota Tasik itu ya. Di sana Partai Gerindra menguasai suara yang terbanyak di kota Tasik. Sementara di Ciamis juga dia termasuk suara kedua terbanyak setelah PDIP. Nah, namun diperkirakan ini dengan kemarin tampilnya Anies dan kemudian sambutan massa yang luar biasa di Tasikmalaya dan Ciamis, itu suara Prabowo akan direbut Anies di wilayah ini. Jabar ini adalah wilayah penting tadi karena saya sebut mempunyai pemilih terbesar di Indonesia, dan untuk pemilu legislatif itu dikenal sebagai swing country lah gitu ya, kita menggunakan istilahnya. Ini
Kenapa? Karena swing country itu loyalitas pada partainya, mereka partai ID-nya rendah, tapi jadi dari satu pilpres ke pilpres lain itu nanti pemenangnya juga berganti-ganti. Dan tetapi satu hal di sana kelihatannya kekuatan politik Islam itu sangat dominan di Jawa Barat ini. Jadi ini diperkirakan jadi selain Sumatera juga Jawa Barat ini akan jadi lumbung suara dari Anies Baswedan. Mana lagi kira-kira yang kita deteksi sebagai wilayahnya Anies? Jakarta. Saya kira Jakarta ini sudah merasakan sentuhan tangan dingin Anies Baswedan selama 5 tahun menjabat sebagai gubernur. Dan diperkirakan di Jakarta juga akan unggul. Di kawasan Indonesia Timur seperti di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Anies juga diperkirakan akan unggul. Jurus pertempuran yang akan menentukan itu adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Timur itu menjadi provinsi dengan suara terbanyak kedua, dan kemudian diikuti dengan Jateng yang berada di peringkat ketiga dalam jumlah pemilihnya. Safari Anies Baswedan ke berbagai kota ini setidaknya itu mulai memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya peta dukungan terhadap Anies Baswedan. Jadi bolehlah dibilang ini semacam momen pembuktian bagi Anies Baswedan. Catatan lain ini yang saya kira penting kita buat bahwa Anies Baswedan ini menjadi magnet yang sangat kuat ya bagi para relawannya. Dan satu hal itu tadi dari sisi Anies, dia menjadi magnet yang kuat, tapi dari sisi relawan kita melihat ini munculnya kerelawanan, bukan mobilisasi massa. Ini tentu saja menarik dan juga sekaligus menggembirakan ya di tengah situasi politik saat ini. Ternyata kesadaran politik dari rakyat kita itu masih cukup tinggi, dan mereka ini bukan massa yang dimobilisasi, apalagi massa yang dibayar gitu. Setidaknya tercermin dari emak-emak yang tadi yang berasal dari Dumai, dia harus menempuh perjalanan selama 4 jam ke kota Pekanbaru itu hanya untuk menemui Anies Baswedan. Perjalanan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 ini itu masih berliku, masih panjang dan berliku. Saya belum menyebutnya sebagai perjalanan menuju ke presiden ya, perjalanan menuju Pilpres ini, karena ini ada persoalan tiket, karena sampai hari ini kita belum dapat kepastian apakah PKS dan Partai Demokrat itu akan bergabung dengan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan. Tanda-tandanya sih cukup kuat mereka akan mengusung, tapi sampai sekarang ini kan kita belum mendengar kata pasti, kata putus itu. PKS masih menyatakan selalu itu dikembalikan itu karena ranahnya Dewan Syuro dan sebagainya begitu. Nah, belakangan ini setelah ada tanda-tanda Gerindra pecah kongsi dengan PKB, kan tadinya Pak Prabowo direncanakan akan berduet dengan Caimin, ketua umum PKB pada Pilpres, tapi belakangan ini ada tanda-tanda mereka itu pecah kongsi. Dan muncul godaan terhadap PKS untuk kembali berkoalisi dengan Gerindra. Sementara Partai Nasdem hingga saat ini posisinya juga masih mendua. Tetap ingin mendukung Jokowi Ma'ruf Amin sampai akhir periode jabatan pada tahun 2024, tetapi terus melakukan memboyong Anies untuk melakukan safari ke berbagai daerah. Jadi dalam situasi ini saya jadi teringat kembali dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan saat menerima penunjukannya sebagai calon presiden Partai Nasdem. Anies mewanti-wanti pada waktu itu bahwa jalan yang akan mereka pilih itu jalan yang dipilih Nasdem, jalan yang dipilih Pak Surya Paloh itu jalan yang jalan yang mendaki, ya bukan jalan yang mudah. Sesungguhnya yang lebih tepat kita sebut tidak hanya jalan panjang yang mendaki, tapi jalan yang panjang yang mendaki dan berkelok penuh onak dan duri. Dan di kiri kanan ada jurang yang sangat dalam menganga. Salah melangkah itu bisa terjatuh ke dalam jurang dan tidak akan pernah sampai ke puncak. Saya Suno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.